Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Halo warga kampus, apa kabar? Insya Allah kita semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan bersyukur. Bertemu dengan saya Sumartono Mulyo Diharjo dalam program Kampus, komunitas milenial yang produktif, unggul, dan spektakuler. Tayangan ini saya akan mempersembahkan episode tampil impresif kapan saja dan di mana saja. Warga kampus yang saya banggakan, pernahkah punya pengalaman penampilan kita mendapat apresiasi dari banyak orang? Aksi kita di atas panggung public speaking mendapat pujian atau acungan jempol dari audiens. Bagi yang pernah, tentu hal ini menjadi memori indah yang tak bisa dilupakan. Sebaliknya, bagi yang belum pernah, tidak perlu berkecil hati, sebab selalu ada jalan dan masih ada waktu untuk meraihnya. Kemampuan menciptakan kesan yang positif di benak audiens, itulah yang disebut dengan impresif. Setelah di episode sebelumnya membahas karakter fighting spirit agar selalu tampil fit, tampil prima di panggung public speaking, di episode ini saya akan menyajikan menu impresif dan taktik. Apa itu impresif? Impresif adalah sajian diri yang mampu menyuguhkan presentasi yang mengagumkan. Artinya, impresif dapat diartikan sebagai kemampuan menampilkan diri di hadapan publik dengan hasil yang spektakuler. Mengapa hasilnya spektakuler? Jawabannya ada pada 3 hal. Pertama, karena kita mampu menciptakan kesan yang positif sehingga audiens memberikan apresiasi yang tinggi kepada kita. Kedua, karena sajian menu yang kita hidangkan ke hadapan publik begitu memukau sehingga audiens terkesima dan merasa puas atas suguhan yang kita berikan. Ketiga, karena pesan-pesan yang kita sampaikan menjadi inspirasi dan motivasi bagi audiens. Sesungguhnya ada 3 alasan yang mendasar sekaligus menjadi keuntungan ketika kita mampu tampil impresif di hadapan publik. Pertama, tampilan diri yang impresif membuat orang lain merasa nyaman. Betapa bahagianya kita ketika khalayak ramai merasa nyaman atas kehadiran kita. Publik merasa mendapat energi yang positif atas presentasi dan tampilan diri yang kita lakukan. Kedua, meningkatkan rasa percaya diri. Apresiasi yang positif, antusias audiens mendengar retorika yang kita paparkan mampu meningkatkan rasa percaya diri. Rasa percaya diri inilah yang membuat kita lebih kreatif dan inovatif dalam melakoni public speaking. Kreatif dan inovatif karena selalu ada motivasi dalam diri untuk berusaha tampil maksimal di setiap kesempatan dan tidak ingin mengecewakan banyak orang. Ketiga, tampilan diri yang impresif mencerminkan kepribadian diri. Disadari atau tidak, kebiasaan kita menampilkan diri yang impresif menjadi cerminan kepribadian kita. Impresivitas yang kita tunjukkan ke publik jelas akan membentuk kepribadian kita. Nah, ini berarti lakon tampilan diri yang impresif menjadi potret diri yang sesungguhnya. Istilahnya, antara tampilan di depan dengan tampilan di belakang layar podo mawon, alias sama saja. Warga kampus yang saya banggakan, penting untuk diketahui bahwa tampil impresif dalam arti menjaga penampilan sesungguhnya merupakan naluri manusia. Nah, karenanya menjadi hal yang wajar
bahkan boleh dikatakan suatu keharusan bagi kita untuk selalu tampil impresif atau menjaga penampilan. Artinya, dinamika kehidupan yang kita jalani senantiasa mendorong kita untuk selalu menjaga penampilan. Hal ini dilakukan agar kita diterima publik, atau bagaimana cara agar penampilan kita terlihat menarik di mata orang lain. Secara kondisional, menjaga penampilan berkaitan dengan dua hal, yakni pertama, bagaimana cara kita membawakan atau menyampaikan pesan, dan yang kedua, bagaimana cara kita merespon pesan orang lain. Bagaimana cara kita membawakan atau menyampaikan pesan berhubungan dengan cara kita berpakaian dan cara kita berbicara. Berpakaian yang impresif tidak ditentukan oleh harga pakaian yang kita pakai. Berpakaian impresif juga tidak dipengaruhi oleh merek yang kita pilih. Berpakaian impresif sangat ditentukan kesesuaian antara kondisi fisik dengan ukuran atau warna yang kita pilih. Coba bayangkan atau apa pendapat warga kampus kalau melihat seseorang memakai kemeja warna merah, celana warna kuning, dan sepatu kets warna hijau. Lucu, tidak matching, tentu penampilannya tidak impresif. Demikian juga dengan cara kita berbicara akan menentukan kualitas penampilan kita. Cara kita berbicara sangat ditentukan oleh pilihan kata atau diksi dan intonasi yang kita sampaikan, serta kejelasan apa yang kita ungkapkan. Inilah 3 serangkai dalam berbicara. Satu saja kurang maksimal, semuanya bisa berantakan. Intonasi bagus, pilihan kata menyejukkan, tetapi suara yang menyampaikan kurang jelas, tentu hasilnya kurang maksimal. Suara jelas, intonasi mantap, tetapi pilihan kata sembrono alias serampangan, tentu berkorelasi negatif terhadap hasil yang diperoleh. Nah, agar selalu tampil impresif dalam berbicara, pastikan taktik yang kita pilih adalah 3 serangkai. Jelas pengucapannya, intonasi enak di telinga, dan pilihan kata menyejukkan hati. Selanjutnya, cara kita merespon pesan orang lain juga mempengaruhi penampilan kita di mata orang lain. Ada ungkapan, pembicara yang baik adalah seorang pendengar yang baik. Inilah hukum alam yang sulit untuk dibantah. Cara kita merespon pesan orang lain menunjukkan jati diri kita. Mengapa ada label sombong, ramah, bersahabat, atau angku disematkan ke seseorang? Ini tak lain dan tak bukan bahwa apapun respon yang kita tunjukkan akan merepresentasikan siapa diri kita. Nah, karenanya taktik yang harus kita jaga agar selalu tampil fit adalah responlah pesan orang lain dengan sebaik-baiknya. Teramat banyak manfaat ketika kita merespon pesan orang dengan santun dan bijaksana. Warga kampus yang saya banggakan, demikian tayangan ini. Insya Allah kita bertemu lagi di episode berikutnya. Tonton terus program Kampus bersama saya, Sumartono Mulyo Diharjo. Ayo, jadilah warga kampus yang mantap, mandiri, kreatif, dan peduli. Dari Taman Haja Erawati Tulis di Kota Padang yang indah dan asri ini, izinkan saya mengingatkan warga kampus. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kita bisa membuat sejarah masa depan. Siapa saja bisa jadi orang sukses. Siapa saja punya peluang yang sama menjadi orang hebat. Tapi ingat, jangan tunggu melarat baru berbuat. Jangan tunggu sekarat jika ingin menjadi orang hebat. Kinilah saat yang tepat merintis jalan menjadi orang hebat. Salam kampus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.